Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur dan masih pada pembahasan kita mengenai materi fungsi kuadrat kelas 9. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih sketsa grafik fungsi kuadrat dan bagaimana cara menggambarnya. Oke, daripada penasaran, marilah kita simak video berikut ini. Yang pertama, grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu bagaimana sih? Grafik fungsi kuadrat itu berupa kurva ya, kurva yang berbentuk parabola dengan persamaan y sama dengan fx, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan secara sederhana, yaitu dengan menentukan beberapa titik tersebut pada bidang kartesius secara tepat dan menghubungkannya sehingga terbentuklah kurva mulus. Bisa juga dengan menentukan beberapa nilai x bilangan bulat yang terletak pada daerah asal fungsi fx, kemudian hitung nilai fungsinya. Kemudian titik-titik pada fungsi fx akan lebih mudah dibaca jika disajikan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang pertama. Gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 pada daerah asal domainnya yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jadi ada 7 titik domain. Nah, cara menggambarnya kita tentukan satu-satu nih. Untuk x sama dengan negatif 4 berarti kita masukkan ke dalam ini. Berarti f negatif 4 sama dengan 2 kali x kuadrat, berarti 2 kali negatif 4 kuadrat ya. Kemudian ditambah 4 kali x, berarti 4 kali negatif 4. Kemudian dikurang 6. Nah, hasilnya ini 16 ya. 16 berarti 2 kali 16. 4 kali negatif 4 itu negatif 16. 2 kali 16 berarti 32. 32 dikurang 16 itu 16. 16 dikurang 6 hasilnya 10. Kemudian kalau x sama dengan negatif 3 ya, ini ya negatif 3, berarti f negatif 3 sama dengan 2 dikali x kuadrat, 2 dikali negatif 3 kuadrat ditambah 4 kali negatif 3, 4 kali x ya. Kemudian dikurang 6. Negatif 3 pangkat 2 9. 2 kali 9 18. 18, 4 kali negatif 3, negatif 12, kemudian dikurang 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya. Kemudian yang ketiga, untuk x sama dengan negatif 2 sekarang. Berarti f negatif 2 itu sama dengan 2x kuadrat, berarti 2 kali negatif 2 kuadrat, ditambah 4x, berarti 4 kali negatif 2, dikurang 6. Negatif 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8, 4 kali negatif 2 negatif 8, kemudian negatif 8 ya, kemudian dikurang 6, hasilnya kan negatif 6 ya. Kemudian lanjut, sekarang yang negatif 1, berarti x sama dengan negatif 1, berarti 2x kuadrat menjadi 2 kali negatif 1 kuadrat, ditambah 4x berarti 4 kali negatif 1 dikurang 6. Negatif 1 pangkat 2 itu 1, 2 kali 1 itu 2. 4 kali negatif 1, negatif 4. Kemudian dikurang 6, hasilnya adalah negatif 8 ya. Kemudian untuk domainnya 0. Berarti x sama dengan 0, f0 sama dengan 2x kuadrat, berarti 2 kali 0 kuadrat ditambah 4x berarti 4 kali 0 dikurang 6, ini hasilnya 0 ya, ditambah 0 dikurang 6, yaitu negatif 6. Kemudian untuk domain 1, x sama dengan 1 berarti f1 sama dengan 2x kuadrat, berarti 2 kali 1 kuadrat, ditambah 4x, 4 kali 1 dikurang 6, 2 kali 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2, 4 kali 1 4, berarti 2 tambah 4 dikurang 6, hasilnya 0 ya. Dan terakhir, untuk x-nya domain sama dengan 2, berarti f2 sama dengan 2x kuadrat, berarti 2 kali 2 kuadrat
ditambah 4x, berarti 4 kali 2 dikurang 6. 2 pangkat 2, 4, 4 kali 2, 8. Kemudian 4 kali 2 lagi, 8 lagi. Kemudian dikurang 6. Ya, 8 tambah 8 kan 16 dikurang 6 sama dengan 10. Oke ya. Nah, sekarang ini kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya seperti ini nih. Baris pertama ini adalah baris untuk X, kemudian baris yang di bawahnya untuk Fx. Yang untuk X-nya itu adalah domain mulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, sampai 2. Kemudian yang di bawahnya Fx adalah nilai-nilai yang didapatkan tadi. Nah, nilai ini. Jadi mulai dari 10, 0, negatif 6, negatif 8, kemudian negatif 6 lagi, kemudian 0, kemudian 10. Nah, setelah dapat ini baru kita gambarkan dalam sebuah kurva parabola. Kita hubungkan titik-titiknya. Nah, misalnya di sini yang pertama ini karena terlalu jauh ya, nggak usah saya gambarkan. Dari yang dekat saja, misalnya X-nya adalah negatif 3. Negatif 3 di sini ya X-nya. Kemudian Fx ini adalah nilai Y-nya, Y-nya 0. Nah, ini gambarnya. Kemudian untuk X-nya negatif 2, Y-nya negatif 6. Nah, ini di sini. Kemudian X-nya negatif 1, Y-nya negatif 8. Nah, di sini. Kemudian X-nya 0, Y-nya negatif 6. X-nya 0, Y-nya negatif 6 di sini. Kemudian X-nya 1, Y-nya 0. Nah, di sini. Dan seterusnya. Jadi ini kita hubungkan dalam sebuah kurva parabola. Tidak boleh gambarnya seperti ini, runcing seperti ini, huruf V. Salah ya. Yang benar harus kurva parabola mulus seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Dan di sini saya sembarang saja memberi nama, di sini titik A, kemudian sini titik B, sini titik C ya. Oke, nah seperti inilah contohnya. Menggambar grafik fungsi kuadrat kalau misalnya daerah asal itu tidak diketahui. Atau kita bisa menggambarkan sebuah grafik fungsi kuadrat itu tanpa memasukkan nilai-nilai x yang banyak tadi. Itu ada caranya nih. Caranya adalah yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya kita nolkan. Kemudian yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu X-nya yang kita nolkan. Kemudian cara yang ketiga menentukan sumbu simetri, rumusnya X sama dengan negatif B per 2A, yang nilai di sini ya, A, B, C-nya. Kemudian menentukan koordinat titik balik, atau istilahnya bisa titik puncak, atau bisa juga titik ekstrim fungsi. Misalkan titiknya adalah titik P dengan koordinat XP, YP, maka koordinat titik baliknya itu adalah XP, rumusnya negatif B per 2A, sama dengan sumbu simetri. Kemudian kalau YP-nya itu adalah rumusnya negatif D per 4A. D ini apa? D ini diskriminan. Nah, ini sudah dibahas rumusnya pada materi persamaan kuadrat yang lalu, yaitu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nilai YP ini biasa disebut dengan nilai optimum ya. Jadi istilah-istilah ini harus kita ingat ya. Nah, sekarang langkah yang kelima, menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Tapi yang langkah kelima ini opsional jika diperlukan saja, misalnya gambarnya terlalu besar atau terlalu jauh jarak antar titiknya. Jadi bisa menggunakan langkah yang kelima ini. Kemudian yang terakhir, langkah yang keenam adalah kita hubungkan semua titik yang diperoleh tadi ya. Nah, sekarang supaya lebih memahami, langsung saja kita coba contoh soalnya. Seperti apa sih contohnya? Lukislah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Jadi kita akan coba menggambar atau melukis sketsa grafiknya dengan cara yang tadi, dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu nilai A, B, C-nya supaya memudahkan. Nilai A-nya koefisien dari x kuadrat yaitu 1. Kemudian B-nya yang ini negatif 6. Kemudian C-nya positif 5. Nah, lalu kita yang pertama tadi menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya kita nolkan. Nah, Y ini kan nilai Fx ya sebenarnya. Jadi bisa kita tuliskan nanti Fx sama dengan 0. Nah, kita nolkan maksudnya. Jadi X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Ini kita faktorkan karena kita mencari nilai X ya. Boleh kita faktorkan, boleh pakai rumus ABC terserah.
Ini hasilnya X dikurang 5 dan X dikurang 1. Nah, ini kita pisah menjadi X dikurang 5 sama dengan 0 dan X dikurang 1 sama dengan 0. Sini X sama dengan 5 ya, pindah ruas negatifnya. Yang di sini negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. Nah, dapat sudah. Kemudian titik potongnya dengan sumbu X ya, berarti 5,0 ya. Di sini Y-nya 0, X-nya 5. Kemudian X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 5,0 dan 1,0. Oke. Langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu untuk X sama dengan 0 sekarang. Sekarang X-nya kita nolkan, berarti F0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5. Ini 0, ini 0, ditambah 5, hasilnya 5. Jadi titik potongnya adalah dengan sumbu Y, yaitu X, Y, X-nya 0, Y-nya 5. Berarti 0,5. Oke. Yang ketiga, sumbu simetri. Tadi rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. B-nya ini ya, negatif 6. Kemudian A-nya 1. Berarti negatif 6 per 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Ini negatif ketemu negatif menjadi positif. 6 bagi 2 hasilnya 3. Sehingga jawabannya sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Nah, lanjut. Mencari titik balik. Titik balik fungsi Y-nya tadi adalah negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, kita masukkan angkanya. B kuadrat berarti negatif 6 kuadrat. 4AC berarti 4 kali 1 kali 5 ya, berdasarkan nilai ini ya. Per 4A berarti 4 kali 1. Negatif 6 pangkat 2, 36. 4 kali 1 kali 5 hasilnya 20. Berarti negatif 36 dikurang 20 per 4. Nah, ini hasilnya 16, berarti negatif 16 per 4. Didapatkan negatif 4. Jadi koordinat titik baliknya atau titik puncak atau titik ekstrim adalah, nah tadi koordinat tadi adalah yang ini 3, negatif 4 ya. Nah, setelah dapat, misalkan kita bisa nih menentukan titik bantu sembarang saja, misalkan X-nya sama dengan 6. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti X-nya kita ganti dengan 6. 6 kuadrat dikurangi 6X, 6 kali 6 ditambah 5. 36 berarti dikurang 36 ditambah 5. Hasilnya adalah ini dikurang ini menjadi 0 ya. 0 tambah 5 adalah 5. Jadi titik bantunya adalah X-nya 6. Di sini nilai Y-nya ya, jangan lupa Y-nya 5 berarti 6,5. Nah, sekarang titik-titik yang kita peroleh tadi akan kita gambarkan di dalam koordinat kartesius. Mulai dari titik yang ini 1, 2, kemudian yang ini ada 3 titik, kemudian titik puncak ada 4, dan yang terakhir titik bantu. Titik bantu sekali lagi ini bersifat opsional, boleh dicari boleh tidak ya. Yang wajibnya adalah yang ini titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik puncak. Nah, oke. Jadi kita akan gambarkan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik puncak, dan titik bantu. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, lihat, jadinya seperti ini nih. Nah, yang pertama titik 5,0 berarti di sini ya, X-nya 5, Y-nya 0. Kemudian titik 1,0 berarti di sini X-nya 1 ya, Y-nya 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0, Y-nya 5. Oh, berarti di atas sini. Kemudian titik puncak 3, negatif 4. Nah, berarti di sini ya, X-nya 3, Y-nya negatif 4. Berarti di bawah sini titik puncaknya. Dan yang terakhir titik bantunya 6,5. X-nya 6. Nah, di sini Y-nya 5. Nah, di sini. Nah, titik-titik ini kita hubungkan nih. Ini anggap nggak ada masih kurvanya ya. Jadi kita hubungkan. Nah, maka jadi seperti kurva yang berwarna hijau ini garisnya. Oke ya.
Nah, demikianlah penjelasan mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat atau cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada yang mau ditanyakan, serta subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.